Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka, bukan menantang, tapi kita berdialog terbuka. Pak Dr. Ramli, Arisa Ramli Pak, atau dengan Rocky Gerung, saya siap aja Pak. Karena ini penting untuk kita luruskan. Karena sampai hari ini netizen atau rakyat Indonesia masih terbelah dengan percaya bahwa haji itu batal. Tiba-tiba beredar bahwa saya akan berdebat. Loh, saya lagi di gunung, kok diviralkan itu? Saya nggak ngerti itu. Rocky Gerung, lawan debat saya Dasko. Kalau Yandri nggak ngerti. Diskusi terbuka berkaitan polemik dana haji antara akademisi sekaligus filsuf Rocky Gerung dengan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto berlangsung sengit. Dan saya nggak kenal saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda, kedua lawan debat yang salah gitu. Karena saya mengomentari Dasko, bukan Yandri. Tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel. Kalau saya terangkan pada Yandri, nanti dia nggak ngerti apa yang saya maksud tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu. Mengenai informasi, ada 11 negara yang memperoleh kuota haji, kecuali Indonesia. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut dimaknai sebagai teguran diplomatik karena langsung menuju Ketua DPR RI, bukan melalui Departemen Luar Negeri. Atas dasar itu, Rocky Gerung pun heran, justru Yandri Susanto yang gencar mengkritiknya. Sekarang saya tanya, saudara Yandri atau Dasko tahu nggak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? Dia cuma membantah hal yang juga tahu. Saya analis bikin itu, biasa dalam analisis diplomatik itu. Bukan cuma soal haji, soal di belakang itu juga jadi pretext. Belum ada satu negara pun yang dikasih kuota, belum ada. Termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam, belum ada. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi Bang Ruki harusnya melihat dunia internasional, jangan hanya fisik Indonesia aja gitu. Biasa menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat gitu. Jadi seolah-olah nggak ada Habib Rizik di Indonesia itu. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab. Dalam analisa saya, diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda nggak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Menurut Rocky, penyebutan HRS semata-mata berdasarkan analisisnya. Gitu loh. Oh, you kaitkan gitu sesuatu untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Indonesia. Oh, itu faktanya Bang Ruki. Iya, kita bicara fakta, jangan analisa liar dong. Coba you sebutin di mana analisa liarnya. Metodologinya apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Habib Rizik kita nggak dapat kuota haji, itu videonya loh. Di sini saya simpen. Iya, itu analisis nggak, ini saya. mau diingkarin nggak video ini? Edarin aja. Sekarang saya bilang itu nggak, bukan mau diingkari nggak, kan saya nonton dapat dari teman. Saya tidak ingkari itu, saya katakan dia nggak ngerti apa yang disebut analisis. Rocky Gerung, lawan debat saya Dasko. Kalau Yandri nggak ngerti. Diskusi terbuka berkaitan polemik dana haji antara akademisi sekaligus filsuf Rocky Gerung dengan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto berlangsung sengit sejak awal diskusi. Dalam diskusi yang disiarkan Mata Najwa Rabu malam, Rocky Gerung langsung menyebut bahwa lawan diskusi yang tepat bukanlah dengan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, melainkan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Rocky Gerung menjelaskan konteks kritikannya soal haji bermula saat adanya teguran Duta Besar Kerajaan Arab Saudi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengenai informasi ada 11 negara yang memperoleh kuota haji, kecuali Indonesia. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut dimaknai sebagai teguran diplomatik karena langsung menuju Ketua DPR RI, bukan melalui Departemen Luar Negeri. Atas dasar itu, Rocky Gerung pun heran, justru Yandri Susanto yang gencar mengkritiknya, bukan Dasko. Selain itu, Rocky juga menyinggung
soal penyebutan nama Habib Rizik yang diduga turut menjadi alasan Arab Saudi belum memberi kuota haji untuk Indonesia. Menurut Rocky, penyebutan HRS semata-mata berdasarkan analisisnya. Mendapatkan penjelasan tersebut, Yandri yang turut hadir dalam diskusi tersebut lantas merespon. Rocky Gerung juga menyampaikan dugaan masuknya dana haji untuk penggunaan pembangunan infrastruktur. Digambarkan filosof Rocky Gerung. Secara sederhana, menurut Rocky, publik belum benar-benar yakin dana haji tersimpan secara aman. Sebab sejauh ini, dana umat Islam di Indonesia tersebut sudah tercampur dengan anggaran lain dan publik tidak tahu detailnya penggunaannya. Bahkan Rocky Gerung menyebut tak ada jaminan dana haji tersimpan aman tanpa bercampur dengan uang lain. Seharusnya, kata Rocky, pemerintah bersikap transparan soal kemana aliran dana haji yang belakangan diisukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun yang terjadi, publik tidak mengetahui aliran dana haji yang tercampur dengan dana lain. Selama ini, dana haji juga hanya diungkap sebatas laporan. Seharusnya disimpan khusus dana haji. Sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga turut hadir secara virtual dalam diskusi tersebut. Melihat polemik soal dana haji terjadi karena publik sudah terlanjur tidak percaya kepada pemerintah. Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka, bukan nantang, tapi kita berdialog. DPR tantang debat soal dana haji. Rizal Ramli, mereka tidak bisa menghindar lagi. Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa memang ada dana yang diinvestasikan ke surat berharga syariah negara atau SBSN yang bisa digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Hal tersebut dikatakan mantan Menko Perekonomian terkait polemik pengelolaan dana haji menyusul pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2021 ini. Mereka tidak bisa menghindar lagi. Memang ada invest ke SBSN yang bisa dipakai untuk infrastruktur. Ujar mantan Menko Perekonomian itu di Jakarta. Surat berharga syariah negara atau SBSN atau dapat juga disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana suku ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Yandri Subianto, menantang para pengkritik pengelolaan dana haji untuk berdebat di forum terbuka.